Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hidayah. Saya dari kelas 1A, Prodi Sarjana Terapan Terapi Okupasi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan struktur tulang, otot, dan persendian pada regio shoulder girdle. Yang pertama itu ada tulang pada regio shoulder girdle, yaitu terdiri dari tulang os clavicula dan os scapula. Ini yang pertama ada os scapula. Scapula atau gelang bahu merupakan tulang pipih atau tulang belikat yang terdapat di bagian punggung sebelah luar atas. Bentuknya hampir segitiga. Bagian atas ini mempunyai lengkungan yang disebut incisura scapula. Di bagian bawah incisura scapula terdapat angulus superior. Nah, di sebelah atasnya ini mempunyai tonjolan tulang yang disebut trigonum spina scapula. Nah, yang segaris dengan trigonum spina scapula ini ada spina scapula. Lalu di sebelah atas spina scapula itu terdapat dataran melekuk yang disebut fossa supraspinata. Dan pada bagian bawah terdapat dataran menekuk yang disebut fossa infraspinata. Ujung dari spina scapula di bagian bahu itu membentuk taju yang disebut akromion. Di bagian lateral batas luar atau margo bersudut aksilaris yang terdapat di bawah akromion disebut tulang angulus lateralis. Dan di bawahnya terdapat angulus inferior. Nah, ini di sebelah bawah medial dari akromion itu terdapat sebuah tajuk yang disebut procoracoideus. Di sebelah bawahnya juga terdapat lekukan tempat kepala sendi yang disebut cavitas glenoidalis. Nih. Nah, di bawah cavitas glenoidalis itu juga ada kolum scapula. Nih. Lalu ada juga seperti dataran yang disebut fascia subscapularis. Yang kedua itu ada os clavicula. Clavicula merupakan tulang yang berbentuk huruf S dan bisa juga disebut dengan tulang yang melengkung membentuk bagian anterior dari gelang bahu. Fungsi clavicula yaitu memberi kaitan kepada beberapa otot dari leher dan bahu. Dengan demikian bekerja sebagai penopang lengan. Mendekati sternum terdapat ekstremitas sternalis dan mendekati scapula itu terdapat ekstremitas acromialis. Pada ekstremitas sternalis itu ada fascia articularis sternalis. Nih, di sini tempatnya. Ini hampir berbentuk segitiga. Dan pada ekstremitas acromialis itu ada fascia articularis acromialis. Nah, di sini tempatnya dan bentuknya itu hampir oval. Lalu pada ada juga tuberositas conoidea yang terletak dekat ekstremitas acromialis dan dekat pada linea trapezoidea. Selanjutnya, tadi kan saya sudah menjelaskan struktur tulang pada regio shoulder girdle, yaitu tadi ada terdiri dari os scapula dan os clavicula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur otot pada regio shoulder girdle.
Otot pada regio shoulder girdle yang pertama ada pectoralis major. Pada ini gambar otot pectoralis major. Ada bagian yang pertama ini, yang ini namanya internal thoracis artery. Terus ini ada motor point thoracoacromial artery, anterior thoracis nervus. Nah, ini origonya pars clavicularis, margo anterior os clavicula, pars sternalis, lateral os sternum manubrium dan corpus sterni, pars abdominis, aponeurosis obliquus externus abdominis, insersio crista tuberculi majoris humeri. Fungsinya untuk aduksi shoulder dan horizontal aduksi shoulder. Lalu yang kedua ini ada otot coracobrachialis. Nih gambarnya. Ini ada bagian brachial artery dan musculocutaneous nerve. Ini ada origonya procoracoideus scapula, insersio pada margo medialis humeri bagian tengah. Fungsinya untuk fleksi shoulder dan aduksi shoulder. Lalu yang ketiga ini ada otot brachialis, ada otot supraspinatus. Ini origonya fossa supraspinata scapula, insersionya tuberculum majus humeri dan kapsul sendi glenohumeral. Fungsinya untuk aduksi shoulder. Lalu yang keempat itu ada infraspinatus, otot infraspinatus. Ada bagian motor point, suprascapular nerve, suprascapular artery. Ini origonya fossa infraspinata humeri, insersionya pada tuberculum majus humeri dan kapsul sendi glenohumeral. Fungsinya untuk eksternal rotasi shoulder. Lalu yang kelima itu ada otot teres minor. Nih, origonya 2/3 margo lateral scapula bagian superior atau bagian superior, insersio bagian inferior tuberculum majus humeri. Fungsinya untuk eksternal rotasi shoulder. Lalu yang selanjutnya ada otot teres major. Origonya angulus inferior scapula bagian posterior atau bagian belakang. Tuh insersionya sulcus intertubercularis humeri bagian medial. Fungsinya untuk ekstensi bahu atau membantu, serta internal rotasi bahu dan aduksi bahu. Lalu ya selanjutnya itu ada otot deltoideus. Nih, ada bagian motor point seperti lingkaran ini. Lingkaran ini adalah motor points. Lalu posterior humeral circumflex artery tadi, axillary nerve. Nah, ini origonya 1/3 bagian lateral os clavicula atau pars anterior, acromion pars medialis, dan spina scapula bagian bawah dalam pars posterior. Insersionya procdeltoidea humeri.
Fungsinya flexi shoulder dan membantu pectoralis major, horizontal adduksi, abduksi shoulder, horizontal abduksi shoulder, ekstensi shoulder, dan eksternal rotasi shoulder. Lalu yang selanjutnya ada otot subscapularis. Nah, ini otot subscapularis. Nih, ada bagian lateral thoracis artery, subscapular artery, upper subscapular nerve yang di sini, lalu yang ini lower subscapular nerve. Ini origonya fossa subscapula 2/3 bagian medial, insersio tuberculum minus humeri, fungsinya internal rotasi shoulder. Lalu selanjutnya ada otot latimus dorsi. Ada otot latimus dorsi. Ini ada bagian motor point, thoracodorsal nerve, subscapular artery, transverse cervical artery. Nah, ini origonya prospinosus vertebra thoracalis, vertebra lumbalis, dan vertebra sacralis, crista iliac posterior, dan angulus inferior scapula. Insersionya itu pada crista tuberculi minus humeri atau bagian proksimal, dan ini mempunyai fungsi ekstensi shoulder. Pada otot itu ada otot-otot yang berinsersio di gelang bahu, itu dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan letak origonya. Origo tersebut adalah origo di kolumna vertebra, di cranium, dan di os costae. Otot yang berorigo di kolumna vertebra antara lain yang pertama itu ada rhomboideus major. Nah, ini origonya prospinous vertebra thoracalis 2 sampai 5. Insersio margo vertebralis scapula, maksudnya antara trigonum spina scapula dan angulus inferior scapula. Fungsinya untuk adduksi dan medial rotasi os scapula atau retraksi shoulder. Lalu ada otot rhomboideus minor. Nih, pada otot rhomboideus minor itu ada bagian motor point, descending scapular artery, dan dorsal scapular nerve. Nah, ini origonya ligamentum nucae, prospinous prominens, dan prospinosus thoracalis 1. Insersio margo vertebralis atau maksudnya pada trigonum spina scapula, fungsinya untuk adduksi dan medial rotasi os scapula, maksudnya pada saat retraksi shoulder. Lalu ada otot levator scapula. Nih, pada levator scapula ada bagian motor point, dorsal scapular nerve, ini cervical nervus, transverse cervical artery. Ini origonya protransverseus vertebra cervicalis, insersionya margo vertebralis scapula antara angulus superior dan trigonum spina scapula. Fungsinya elevasi os scapula atau elevasi shoulder. Lalu ada M trapezius. Nih,
ada trapezius. Ini gambarnya, ada motor point, descending scapular, cervical nervous, spinal accessory nerve. Nih motor point. Nih origonya pars superior, pars medial, pars inferior, dan berinsersio pada pars superior di ekstremitas acromialis, dan pars medial pada acromion, pars inferior spina scapula. Fungsinya elevasi scapula atau elevasi shoulder, dan aduksi scapula atau retraksi shoulder, dan juga depresi scapula atau depresi shoulder. Lalu ada otot yang berorigo di os costae, antara lain itu ada serratus anterior. Ini bagian-bagian ada long thoracic nerve, lateral thoracic artery, dan motor points. Nih origonya permukaan luar bagian lateral os costa, insersio margo vertebralis scapula, angulus superior sampai angulus inferior. Pada bagian anterior costal surface. Fungsinya adduksi of scapula, abduksi os scapula, dan rotasi lateral os scapula. Dan yang berorigo di os costae itu juga ada otos subclavius. Nih origonya margo superior bagian medial os costa 1, insersio margo inferior bagian lateral os clavicula. Fungsinya menarik os clavicula ke inferior dan ke depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendi pada regio shoulder girdle. Nah, ini persambungan tulang atau persendian, maksudnya artikulasi, adalah pertemuan dua buah tulang atau beberapa tulang pada kerangka. Persendian yang terdapat pada regio bahu atau shoulder girdle diantaranya yang pertama itu ada sendi sternoclavicular. Sendi sternoclavicular terbentuk oleh osternum, tepatnya pada incisura clavicularis, dan os clavicula pada ekstremitas sternalis. Nah, kedua tulang ini dihubungkan dengan discus articularis. Discus articularis di sisi kranial melekat pada os clavicula dan pada bagian caudal pada os sternum. Sendi ini merupakan modifikasi ball and socket joint yang memiliki dua cavitas sendi. Sendi ini memungkinkan gerakan yaitu elevasi, depresi, protraksi, retraksi, serta sirkumduksi. Nih, sendi sternoclavicular tampak depan. Nih. Lalu ada ligamen yang memperkuat sendi sternoclavicular, yaitu terdiri dari 4 ligamen, yaitu ligamen pertama, ligamen sternoclavicular anterior yang menghubungkan os sternum dan os clavicula bagian anterior atau bagian depan. Yang kedua ada ligamen sternoclavicular posterior yang menghubungkan os sternum dan os clavicula bagian posterior. Yang ketiga ada ligamen interclavicularis yang menghubungkan antara os clavicula. Yang keempat ada ligamen costoclavicularis yang menghubungkan os
costae, dan os clavicula. Nih, sendi sternoclavicular beserta ligamennya. Dan yang kedua, sendi pada regio shoulder girdle itu ada sendi acromioclavicular. Sendi acromioclavicular dibentuk oleh acromion scapula yang bersendi dengan ujung distal clavicula atau facies acromialis. Nah, sendi acromioclavicular yang termasuk irregular joint, di mana permukaan sendi pada acromion berbentuk konkav dan pada ujung distal berbentuk konveks permukaan. Pada konveks permukaan sendinya itu hampir rata. Gerakan sendi acromioclavicular adalah protraksi, retraksi, dan rotasi saat gerakan rotasi skapula. Lalu ada ligamen yang memperkuat sendi acromiclavicular, yaitu ligamen coracoclavicularis, ligamen trapezoideum, ligamen conoideum, ligamen coracoacromialis, dan ligamen traverseum scapula superior. Nah, ini gambar sendi acromioclavicular beserta ligamen. Nah, selanjutnya ada sendi glenohumeral. Sendi glenohumeral terbentuk dari cavitas glenoidalis scapula dan caput humeri yang membentuk sendi peluru pada bahu, dan sendi ini termasuk sendi ball and socket joint. Sendi glenohumeral merupakan sendi yang paling bebas pada tubuh manusia. Pembatasan gerak ditentukan oleh otot yang mengelilinginya. Sendi ini mempunyai 3 derajat kebebasan pergerakan, yaitu abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi, dan rotasi. Lalu ada ligamen yang memperkuat sendi glenohumeral, yaitu ligamen coracohumeral yang menghubungkan procoracoideus dengan caput humeri. Nah, sendi ini tidak memiliki ligamentum yang kuat, sehingga lebih dipertahankan oleh kerja otot-otot yang meliputinya. Maksudnya yaitu sendi otot dependen atau sendi otot dependen. Nah, selanjutnya yang terakhir itu persendian pada regio shoulder girdle itu ada sendi scapulothoracik. Sendi scapulothoracik merupakan pertemuan antara os scapula dengan dinding torak yang dibatasi dengan otot subscapularis dan serratus anterior. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai struktur tulang, otot, dan persendian pada regio shoulder girdle. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.